Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Iya, pagi hari ini kita kuliah tambah ini ya, pengganti ya. Kuliah pengganti di pertemuan keempat. Nah, pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang industri ya, industri dan teknologi. Oke, saya share dulu. Ya, sudah terlihat ya ininya, screen-nya. Siap sudah, Pak. Ya, oke. Nah, minggu kemarin itu, ya di pertemuan sebelumnya ya, ini sudah masuk 2 minggu sebetulnya. Di pertemuan ketiga itu kita membahas tentang teknologi yang membuat perubahan ya, membuat perubahan dari kehidupan manusia atau budaya manusia itu sendiri. Kemudian ya sosial budaya berubah ketika ada teknologi-teknologi baru dan ada hal-hal baru. Nah, dari pengertian teknologi itu sendiri kita sudah tahu bahwa teknologi itu dibuat untuk mempermudah kehidupan manusia dalam memecahkan sebuah masalah. Otomatis ketika masalah tersebut selesai dengan menggunakan teknologi baru, menimbulkan atau memicu ide-ide baru yang bisa men-trigger sebuah teknologi baru. Nah, masuk ke dunia industri ya, industri di sini kan sebetulnya proses manufaktur atau proses pembuatan produk ya, yang juga diperuntukkan untuk kehidupan manusia itu sendiri seperti itu. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang teknologi dan industri, tentunya nanti kita akan berbicara tentang revolusi industri ya. Kita sedikit review saja apa itu pengertian dari industri ya. Nah, di sini ada sebuah pengertian dari Undang-Undang tahun 1984 tentang perindustrian ya. Nah, perindustrian adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi yang menjadi barang yang memiliki nilai tinggi penggunaannya. Ya, termasuk kegiatan merancang bangun dan merekayasa industri, itu menurut undang-undang. Kemudian menurut ahli ada dua pengertian industri dalam arti sempit dan arti luas. Kalau dalam arti sempit adalah kumpulan perusahaan yang menghasilkan produk sejenis, di mana terdapat kesamaan dalam bahan baku yang digunakan, proses, produk akhir, dan konsumen akhir. Jadi di sini pengertian adalah sekumpulan perusahaan ya yang memproses sebuah produk gitu ya. Lalu pengertian yang lebih luasnya adalah industri merupakan kumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Nah, di sini sudah ada pengertian barang dan jasa dengan elastisitas silang yang positif yang tinggi, artinya bisa terjadi kerjasama antar perusahaan tersebut ya, seperti itu. Nah, sehingga dari pengertian tersebut kita bisa mendefinisikan ya, kita bisa mendefinisikan jenis-jenis jenis-jenis industri. Ada industri barang atau manufaktur, ada juga industri pelayanan atau jasa. Di mana kalau industri barang ya kita bisa definisikan industri yang menghasilkan sebuah produk barang ya. Dari yang tadi sudah dijelaskan dari bahan mentah, bahan setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi seperti itu. Kemudian di sini sih kita istilah aja, ada istilah manufaktur itu berasal dari mana ya gitu. Berasal dari kata bahasa Latin yaitu manus dan factus yang berarti kalau manus itu adalah tangan dan factus adalah mengerjakan. Jadi manufaktur itu artinya mengerjakan dengan tangan atau proses pembuatan produk yang dikerjakan dengan tangan. Jadi itulah asal kata kenapa ada kata-kata manufaktur. Bukan apa-apa, saya biasa mencari arti-arti kata itu supaya lebih paham ya, supaya lebih paham apa yang sedang kita bicarakan seperti itu. Nah, dari sana sudah jelas kalau ada kata-kata manufaktur berarti industri tersebut menghasilkan sebuah barang. Nah, sementara kalau industri jasa itu yang melibatkan jasa manusia ya, nah, melibatkan servis yang di sini biasanya tidak memiliki barang yang bisa terlihat langsung ya. Nah, sehingga kita bisa juga membedakan antara industri manufaktur dan jasa sebagai berikut. Ya, yang pertama industri manufaktur itu
jelas ya memproduksi barang, sementara industri jasa memproduksi jasa atau sesuatu yang tidak berwujud tapi bisa dirasakan. Nah, kalau dilihat dari segi karyawannya, sebagian besar kalau manufaktur itu tidak berhubungan langsung dengan konsumen karena lebih banyak ke produksinya. Sementara kalau industri jasa, sebagian besar pasti berhubungan dengan konsumennya karena berhubungan dengan servis ya. Baik misalnya bagian marketingnya ya, misalnya bagian maintenance-nya itu pasti ada hubungannya dengan konsumen itu sendiri kalau misalnya di bagian jasa. Nah, kemudian hasilnya ya, kalau hasilnya jelas karena manufaktur itu berwujud bisa dirasakan, sementara jasa itu hanya bisa dirasakan saja, hanya bisa dinikmati, tidak berwujud ya, sebetulnya seperti itu. Oke, dari sini ada pengelompokan industri di Indonesia. Pengelompokan industri di Indonesia ada 3 industri besar ya. Yang pertama adalah industri kimia dasar, lalu industri mesin dan industri kecil. Sementara yang terakhir adalah aneka industri termasuk ke dalam industri rumah tangga ya, yang industri yang skalanya lebih kecil lagi seperti itu. Nah, bila industri kimia itu berhubungan seperti industri obat-obatan ya, kertas, pupuk dan sebagainya. Lalu kalau industri yang berhubungan mesin ya berarti mesin dan logam dasar ini seperti industri perakitan pesawat terbang ya, kendaraan bermotor atau tekstil yang istilahnya besar ya, industrinya masuk ke industri besar. Nah, di sini juga ada industri kecil. Industri kecil di sini ya yang lebih skupnya lebih kecil dibandingkan industri besar, tapi di sini lebih banyak ya. Jadi seperti ya industri roti, kompor minyak, makanan ringan gitu ya, es, minyak goreng curah dan lain sebagainya. Itu pun juga sebenarnya termasuk industri yang menangani kebutuhan pokok manusia ya, seperti itu. Nah, baik. Sekarang saya sudah menjelaskan tentang pengertian dari industri itu sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke revolusi industri ya. Nah, di sini sebetulnya bahasan yang lebih inti dari ini ya. Materi ini adalah ini, revolusi industri. Nah, revolusi industri itu merupakan bukan impact ya, bisa disebut revolusi industri adalah sebuah dampak ya, dampak dari sebuah perkembangan teknologi ya. Jadi dampak sebuah dari perkembangan teknologi itu menghasilkan revolusi industri. Nah, si revolusi industri itu cirinya adalah ditemukannya sebuah teknologi yang berpengaruh sangat signifikan pada perindustrian, pada proses perindustrian. Nah, seperti kita ketahui saat ini kita berada di revolusi industri 4.0 ya, ada ciri-cirinya gitu. Nah, kenapa sebelum kita berbicara tentang revolusi industri ya kita harus tahu dulu ya revolusi itu apa begitu ya. Nah, kenapa sih kok dikasih namanya revolusi industri gitu ya. Nah, dari katanya saja revolusi itu sebetulnya artinya adalah sebuah perubahan yang sangat cepat ya. Perubahan yang sangat cepat revolusi itu. Berbeda dengan kata evolusi. Kalau evolusi itu perubahan yang sangat lama membutuhkan bertahun-tahun, tapi revolusi itu membutuhkan hanya beberapa tahun terjadi sesuatu hal yang berbeda secara signifikan. Nah, bila disandingkan dengan industri berarti terjadi perubahan yang sangat signifikan di dunia industri. Nah, ini terjadi ketika di abad 18, yaitu sekitar tahun 1784 ya. Itu ketika ditemukannya mesin uap. Jadi sebuah teknologi yang saat itu belum ada dan muncullah mesin uap. Nah, mesin uap itu digunakan untuk memproduksi sebuah barang di sebuah industri atau industri tekstil ya. Nah, pada saat itu produktivitas di industri tekstil membuat kain tenun yang dilakukan oleh sebuah mesin. Nah, mesin uap ini tentunya membuat produktivitas dari industri tersebut meningkat dibandingkan ketika dikerjakan oleh manusia. Di sini meningkat berkali lipat ya, sehingga memang isu penggantian manusia dengan mesin itu
sudah terjadi ketika di revolusi industri pertama ya. Jadi isu ini sebetulnya sudah terjadi dari sejak dulu gitu. Cuman karena manusia itu kan sebetulnya makhluk yang mampu menyesuaikan diri dengan baik ya, sehingga memiliki cara, memiliki apa namanya, jalan untuk menyesuaikan. Namun di sini yang kita lihat adalah perubahan-perubahan yang terjadi di industri itu sendiri ya. Nah, ketika terjadi ketika terjadi revolusi industri pertama, adanya mesin uap, teknologi yang saat itu belum ada. Nah, ini dimanfaatkan di berbagai bidang ya, termasuk transportasi ya. Transportasi sehingga ada industri jasa juga, ada industri ya selain industri barang manufaktur juga ada jasa juga di sana. Nah, otomatis penyebaran atau distribusi dari sebuah produk itu jadi semakin luas dengan adanya mesin uap ya. Mesin uap ini diintegrasikan ke apa? Ke kapal laut, lalu diintegrasikan juga ke apa namanya kereta api ya. Nah, saat itu apa namanya? Orang bisa menjelajahi bumi lebih jauh gitu dibandingkan sebelumnya. Yang sebelumnya mungkin transportasi hanya menggunakan tenaga dari binatang ya, misalnya kuda gitu, keledai atau misalnya di apa Timur Tengah seperti unta seperti itu. Nah, jadi pada saat itu ketika sudah ditemukannya mesin uap diintegrasikan bisa bisa melakukan perjalanan lebih jauh. Nah, ada efek negatif dan efek positifnya. Efek positifnya tentunya meningkatkan taraf hidup manusia saat itu ya. Jadi lebih mudah melakukan perjalanan, lebih mudah juga memproduksi sebuah kebutuhan untuk hidup ya. Dan efek negatifnya apa? Nah, di sini ada efek negatif dari si mesin uap itu sendiri. Karena mesin uap ini cara kerjanya adalah sebetulnya menguapkan dari air, si air itu membuat tekanan dari uap dan bisa menggerakkan mesin tersebut atau menggerakkan piston. Nah, untuk menghasilkan air supaya mendidih berarti dibutuhkan api ya. Nah, apinya pada saat itu menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara. Batu bara atau misalnya kayu bakar ya. Nah, efek dari pembakaran itu ternyata menghasilkan asap CO2 yang sangat tebal, nah mengakibatkan pencemaran lingkungan, itu efek negatifnya. Nah, ketika misalnya ada kapal laut yang bertenaga uap itu melewat, ya pasti asapnya sangat tebal. Begitu juga industri yang menggunakan mesin uap memiliki asap-asap yang sangat tebal, sehingga pencemaran saat itu meningkat. Itu pertama efek negatifnya. Efek negatif yang kedua adalah ketika sudah mulai bisa melakukan apa namanya perjalanan lebih jauh, muncullah ide-ide untuk menguasai sumber daya alam lain ya, seperti terjadinya penjajahan. Otomatis saat itu sudah mulai ada perbudakan ya, ya karena mulai ingin menguasai tempat-tempat yang istilahnya bisa dikuasai oleh negara yang lebih kuat seperti itu. Namun saat itu bukan puncaknya dari peperangan karena masih berupa apa namanya tahap awal gitu ya, tahap awal. Jadi istilahnya ya percikan-percikan awal untuk terjadinya perang yang lebih besar. Nah, ketika mesin uap itu sudah mulai digunakan sekitar tahun 1870, nah pada saat itu kan saintis atau para ilmuwan juga melakukan riset-riset ya, terutama di bidang industri. Nah, ketika di tahun 1870 terjadi revolusi industri yang kedua atau bisa terjadinya juga ada yang bilang di awal abad 20-an ya, tahun 19-an gitu. Nah, tapi awal mulanya dari 1870-an. Nah, cuman lebih masifnya ketika di abad 20 tahun 1900. Nah, apa yang menjadi ciri khas dari apa namanya revolusi industri kedua ini? Revolusi industri kedua ini ciri khasnya adalah mass production and electricity. Nah, di sini penggunaan listrik ya ditandai dengan penemuan tenaga listrik ya dan terciptanya lini produksi atau misalnya ban berjalan ya atau assembly line ya, yang menggunakan ban berjalan atau ada istilah lain adalah seperti conveyor belt ya. Itu ketika tahun 1913 conveyor belt itu ditemukan, tapi listrik sudah ditemukan agak jauh.
Nah, dengan adanya penemuan listrik, otomatis adanya alat-alat yang menggunakan listrik, ya. Lalu beberapa mesin yang tadinya mungkin masih pakai tenaga uap beralih ke tenaga listrik, begitu. Alih tenaga listrik, lalu adanya juga conveyor belt ini bisa merakit sebuah produk lebih cepat karena banyak orang yang bisa dilibatkan lagi ya ketika ada conveyor belt ini, begitu. Nah, otomatis terjadi lagi lonjakan atau misalnya istilahnya ledakan lagi dari produktivitas sebuah industri sehingga ditetapkan pada masa itu adalah disebut sebagai revolusi industri yang kedua di mana ditemukan sebuah teknologi listrik dan conveyor belt. Nah, dari sini juga tetap ya yang namanya revolusi industri atau teknologi pasti memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya tentunya dengan adanya listrik juga bisa mengurangi polusi yang ada ya, polusi yang ada karena penggunaan mesin uap sudah mulai berkurang ya, otomatis pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh asap mesin uap sudah mulai diperhatikan ya, sudah mulai berkurang. Nah, itu ada sisi positifnya. Lalu tentunya produktivitas dari sebuah barang bisa lebih meningkat karena adanya conveyor belt yang tadinya bisa memproduksi hanya beberapa puluh, bisa ratusan ya, karena conveyor belt itu assembly-nya bisa lebih cepat dikerjakan oleh beberapa orang. Contohnya misalnya ketika merakit sebuah mobil yang sebelumnya ada conveyor belt, itu satu mobil langsung dikeroyok ya, rame-rame dikerjakan di satu tempat dan bisa memakan waktu lebih lama. Tapi ketika ada conveyor belt, hanya part-part bagian saja dikerjakan oleh beberapa orang lalu dirakit pada saat bersamaan sehingga bisa menghasilkan sebuah mobil dalam waktu yang lebih cepat. Nah, lalu hal ini juga ada dampak negatifnya ketika wah produktivitas bisa tinggi. Nah, dampak negatifnya ketika yang tadi ya awal-awalnya mulai ada ide-ide penjajahan, akhirnya terjadilah perang dunia ya. Perang dunia 2, perang dunia 1, perang dunia 2. Itu juga tidak terlepas dari dukungan hal ini ya, dari tenaga listrik yang ditemukan, dari lini produksi yang bisa memproduksi senjata lebih cepat, bisa memproduksi kendaraan perang lebih cepat ya, pesawat lebih cepat, sehingga bagi negara-negara yang bisa memproduksi hal tersebut menjadi penjajah ya, menjadi penjajah bagi negara-negara yang tidak mampu melakukan hal tersebut. Nah, di sini ribuan dari pesawat, tank atau senjata diciptakan oleh pabrik-pabrik yang menggunakan lini produksi ini atau conveyor belt. Nah, hal ini juga terjadinya produksi massal ya, mass production akan barang-barang tersebut. Nah, itu efek negatifnya yang sangat, impact-nya sangat besar bagi kehidupan manusia, itu terjadi peperangan. Di bagian dunia lain itu merupakan suatu bencana ya, bencana kemanusiaan karena terjadinya peperangan. Nah, kemudian ya kita akan bahasnya tentang industrinya ya. Dari industri tersebut kan tetap meningkat ya, maksudnya tetap dilakukan penelitian, pengembangan ya, inovasi-inovasi sehingga mulailah pada saat tahun di awal-awal abad 20 itu, pertengahan abad 20 sudah mulai ditemukan komputer ya. Konsep komputer ditemukan, lalu komputer sudah mulai digunakan ya, alat untuk menghitung yang tadinya misalnya bentuknya sangat besar, lalu makin lama makin kecil dan akhirnya diintegrasikan ke sebuah alat ya, ke sebuah alat atau ke sebuah mesin. Nah, dari sebuah mesin itu kemudian di tahun 1969 ditetapkan sebagai revolusi industri ketiga karena penggunaan komputer ini sangat masif ya, sangat sangat membantu proses pekerjaan secara signifikan. Sayangnya HP yang buka WA. Ada yang teriak-teriak. Zoom. Ayah kelas dadakan. Fitria. Bawa kamari libur, jadi dipindah ke. Kita dengerin dulu nih Fitria lagi apa. Udah Fitria? Oh iya. Oke, saya lanjut ya. Ya, ini belum sampai sini, baru sampai sini. Oke.
Tadi sampai mana revolusi industri ketiga ya? Revolusi industri ketiga di mana ditemukannya komputer. Nah, ditemukannya komputer dan integrasinya dengan robot. Nah, sebetulnya kasus robot menggantikan manusia sudah terjadi di revolusi industri ketiga. Ya, pada saat ini komputer diintegrasikan ke sebuah mesin untuk melakukan pekerjaan yang rutin ya. Tapi tetap ada operatornya gitu, tetap ada operatornya. Lalu tentunya dengan perhitungan yang sangat presisi, perhitungan yang sangat istilahnya pekerjaan rutin yang menjemukan yang dilakukan oleh manusia itu bisa diambil alih oleh robot gitu. Nah, otomatis di sini pertumbuhan industri sangat pesat ya, sangat meningkat berkali-kali lipat dengan adanya penemuan komputer ini, apalagi komputer semakin lama semakin kecil dan alat-alat yang digunakan semakin canggih. Nah, kita lihat revolusi industri ketiga ini terjadi tahun 1969 sampai tahun 2011 ya. Nah, di situ kita tahu sendiri dari sisi komunikasi pun meningkat sangat pesat karena adanya komputer ini, sehingga bisa dikatakan revolusi industri ketiga ini ciri khasnya adalah sebuah perangkat elektronik ya. Nah, perangkat elektronik yang diintegrasikan dengan IT system. Jadi sebuah alat-alat elektronik yang diintegrasikan oleh IT system yang bisa bekerja secara otomatis. Nah, jadi sebetulnya ide AI itu memang sudah ada ketika revolusi industri ketiga, sudah mulai ada yang diintegrasikan, tapi memang parsial dan digunakan untuk mengerjakan salah satu jenis pekerjaan saja begitu. Nah, itu ciri khas dari revolusi industri ketiga, dan pada saat itu juga ukuran komputer semakin kecil ya, lalu listrik juga semakin efektif digunakan ya, kemampuannya otomatis dibandingkan revolusi industri kedua perubahannya sangat-sangat signifikan, dan perkembangan komputer pun sangat signifikan. Hitungannya udah bukan lagi tahun ya, tapi tiap bulan itu sudah ada produk baru di bidang komputer yang bisa digunakan di dunia industri. Nah, ketika tahun 2011 kita memasuki revolusi industri keempat. Nah, ini apa sih tandanya gitu ya? Ditandai sebagai apa? Karena pada saat itu kan komputer sudah terintegrasi dengan robot, bahkan AI pun sudah digunakan gitu ya. AI sudah digunakan, ada operatornya, otomatis produksi juga makin meningkat. Pabrik semakin besar ya, pabrik-pabrik makin besar, polusinya juga sudah mulai ditekan karena sudah menggunakan tenaga listrik. Semakin meningkat. Nah, ketika adanya internet yang diintegrasikan dengan mesin-mesin pabrik ya, mesin-mesin industri. Nah, sehingga menimbulkan sebuah cabang ilmu seperti IoT ya, Internet of Things, menciptakan sebuah alat-alat yang bisa terintegrasi langsung dengan internet. Oke, nah dari internet ini tentunya membuat kehidupan manusia itu sangat berubah ya, terjadi revolusi industri keempat ini. Di mana saat itu tahun 2011 itu memang internet sudah sangat mudah dicapai bagi negara dunia negara-negara besar, itu sudah bukan hal lagi yang murah, yang mahal lagi ya. Berbeda ketika di negara-negara berkembang, internet mungkin masih zaman-zaman saat itu masih mahal lah ya, masih bisa suatu komoditas yang agak mahal. Tapi pada tahun itu karena sudah adanya jaringan broadband ya, jaringan besar, sehingga memungkinkan pertukaran data yang sangat tinggi, dan akhirnya tercipta juga revolusi-revolusi di bidang komunikasi seperti ditemukannya 4G gitu ya, yang bisa melakukan video conference gitu ya. Nah, lalu sekarang juga arahnya sudah mulai ke 5G ya, yang sebagian negara sudah menggunakan 5G. Nah, itu nanti kita berbicara tentang teknologi komunikasi di lain pertemuan ya. Tapi intinya dari internet ini impact-nya sangat besar, bahkan mempengaruhi kehidupan manusia sendiri. Banyaknya manusia yang mungkin ketergantungan kepada gadget yang dia miliki ya, sangat tergantung sekali.
semua aktivitasnya didukung oleh gadget-gadget yang terhubung dengan internet ya, seperti itu. Nah, namun di sini tentunya banyak sekali sisi positif yang dicapai dari integrasi internet ini, atau bisa disebut kalau tahun industri keempat ini cyber physical system ya, makanya disebutnya cyber physical system yang berhubungan dengan internet. Perubahan di berbagai aspek kehidupan manusia sangat terjadi ya, yang mungkin informasi itu sebelumnya masih terbatas di beberapa regional. Ketika sudah internet mendunia, semua orang bisa mengakses internet, maka informasi bisa sangat cepat berkembangnya. Informasi sangat cepat tersebarnya. Nah, sehingga bisa menghasilkan dampak positif dan negatifnya juga. Positifnya tentunya informasi yang baik bisa tersebar dengan cepat. Tapi dampak negatifnya informasi buruk ya juga sama bisa tersebar. Otomatis harus ada perubahan dari sisi manusianya menyesuaikan di saat menerima informasi tersebut. Nah, oke. Baik, nah sekarang kita lihat efek dari si industri 4.0 itu seperti apa, ditimbulkan sebuah produk-produk yang mungkin belum pernah terfikirkan sebelumnya ya, belum terfikirkan sebelumnya, seperti contohnya ya seperti ini ya, seperti ojek online ya, yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan karena pada saat itu internet belum bisa dimanfaatkan. Tapi ketika di era 4.0 di mana internet sudah broadband, adanya industri-industri jasa seperti ini semakin banyak ya variasinya gitu ya, tidak hanya di dalam negeri ya, di luar negeri juga sama seperti itu. Lalu adanya e-commerce. Nah, di sini e-commerce penjualan secara online, lalu jasa ekspedisinya juga terintegrasi ya dengan ininya gitu ya, dengan si proses penjualannya. Di sini menyebabkan semua orang bisa membuka toko, semua orang bisa memiliki usaha. Nah, ini sebetulnya salah satu impact positif di mana ide-ide itu muncul gitu ketika ada teknologi baru. Nah, memang ada satu sisi ketika di bagian industri tersebut ada orang-orang yang digantikan dengan mesin. Iya, tapi dari satu sisi memberikan peluang lain gitu. Nah, peluang itulah yang sebetulnya bisa diambil oleh manusia. Nah, adanya juga pendidikan jarak jauh ya, e-learning yang seperti ini sedang kita lakukan juga. Kita bisa melakukan video conference untuk melakukan pembelajaran. Bahkan karena internet itu bisa dijangkau oleh orang seluruh dunia, kita bisa belajar ilmu dari belahan dunia lain ya pada saat yang bersamaan live gitu. Ya, ini sih contohnya yang di dalam negeri seperti ini. Kemudian ada juga muncul ide-ide seperti jasa kedokteran ya, jasa konsultasi gitu ya. Jasa konsultasi kedokteran yang berhubungan langsung dengan dokter tapi bersifatnya konsultasi. Kalau untuk penanganan medis tetap kita harus bertemu langsung dengan dokternya. Tapi paling tidak kalau untuk gejala-gejala ringan, sekedar konsultasi itu bisa dilakukan menggunakan aplikasi yang terkoneksi dengan dokternya itu sendiri, seperti itu. Oke, ya sampai sini bahasan kita tentang industri dan teknologi. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya atau yang ingin berdiskusi, saya persilahkan raise hand. Oke, sudah ada yang raise hand. Satria, silahkan Satria. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mau nanya, menurut Bapak era kecerdasan buatan itu berapa tahun lagi ya Pak? Kayak rumah sakit itu pakai kecerdasan buatan semua. Oke, tentang AI ya. Itu saja, ada lagi yang ditanyakan? Sudah Pak. Ya, oke. Tentang AI ini memang menjadi kontroversial ya sekarang itu, karena memang salah satu ciri dari revolusi industri, dari mulai revolusi industri ketiga sih sebetulnya AI itu sudah mulai digunakan ya. Namun sekarang di revolusi industri keempat semakin hebat si AI itu digunakan sampai bisa merealisasikan mobil yang bisa berjalan sendiri ya menggunakan artificial intelligence. Nah,
sebetulnya kalau ditanya kita sudah masuk era AI, sudah ya. Kita sudah masuk ke era AI. Saat ini juga kita sudah menikmati adanya artificial intelligence dalam kehidupan kita gitu ya. Contohnya paling sederhana ketika kita searching ya, searching di Google atau searching di YouTube ya. Nah, kan ada suggestion ya, suggestion dari searching yang sebelumnya kita cari gitu. Misalnya kita mencari sebelumnya kita searching tentang sepak bola misalnya. Lalu ketika kita buka aplikasi tersebut sudah ada suggestion-suggestion yang berhubungan dengan sepak bola. Nah, suggestion-suggestion itulah sumbernya dari AI sebetulnya. Jadi dia mencari data dari data sebelumnya lalu menghubungkan dari kebiasaan kita. Teknik yang digunakan adalah big data dan apa namanya? Word analysis ya, word analysis ya salah satu bidang AI gitu, salah satu bidang AI. Nah, sehingga web itu menjadi interaktif gitu. Nah, secara tidak langsung kita sudah berhubungan langsung dengan AI itu sendiri. Nah, memang yang mungkin yang terbayang oleh kita seperti yang robot yang bisa pintar gitu ya, robot pintar itu pun juga sudah ada saat ini. Nah, cuman kalau misalnya ditanyakan di dunia kedokteran seperti apa? Nah, kalau untuk dunia kedokteran sendiri ya pasti tidak bisa sembarangan AI ikut sertakan ya. Pasti ada tetap keahlian dokter itu tidak bisa digantikan dengan AI gitu ya. Tidak bisa digantikan dengan AI 100%. Karena dokter itu memiliki ya dokter kan manusia itu memiliki intuisi, memiliki firasat feeling gitu ya yang biasanya itu tidak bisa dipetakan secara algoritma. Nah, itu. Jadi mungkin di dunia kedokteran itu hal-hal yang bisa dipetakan saja dengan algoritma bahwa itu bisa dilakukan oleh AI. Tapi selebihnya memang kalau saya perhatikan dari dunia kedokteran itu ya si dokternya itu sendiri ya ada beberapa yang jangankan menggunakan AI ya, setiap dokter pun mendiagnosa pasti berbeda gitu. Diagnosa dokter satu dengan diagnosa lain untuk menangani suatu kasus tertentu itu memiliki perbedaan walaupun kecil ya, signifikan kecil lah. Itu yang membedakan apa? Pengalaman ya. Nah, pengalaman terus ya intuisi dokter itu sendiri. Nah, sehingga untuk di dunia kedokteran sepertinya memang perlu tahap, perlu proses yang lebih mendalam. Walaupun kalau misalnya kita lihat di film-film apa science fiction ya bisa digantikan secara mutlak ya, tapi tetap ada operatornya seorang dokter kan gitu. Tetap sih ya si orang itu ada pengambilan keputusan oleh seorang dokter ya. Contohlah kayak misalnya di film-film Star Trek kayak gitu kan sudah menggunakan alat gitu kan. Alatnya langsung ketahuan nih penyakitnya apa, diagnosanya harus apa, tapi tetap si dokternya yang mengoperasikan bahwa oh ya harus pakai ini sekian miligram, harus pakai ini sekian miligram gitu. Nah, jadi di situ sudah membuktikan bahwa oh ya, profesi dokter itu tidak bisa digantikan dengan AI. Beda dengan yang lain gitu. Lalu profesi apa lagi? Misalnya kira-kira ya seperti lawyer ya. Lawyer juga nggak bisa digantikan dengan AI. Dia hanya mungkin membantu prosesan secara data saja, tapi ketika menentukan ya juri atau misalnya bukan juri sih apa namanya judge ya, hakim gitu. Itu pasti menggunakan intuisinya dalam melakukan keputusan. Nah, jadi tetap pada pos-pos tertentu ya, pada pos-pos tertentu manusia tidak bisa digantikan gitu. Manusia tidak bisa digantikan oleh AI karena secara hierarki manusia diciptakan oleh Tuhan ya gitu. Kita tidak bisa melebihi Tuhan kan? Logikanya kayak begitu. Sama AI itu diciptakan oleh manusia. AI pasti tidak bisa melebihi manusia. Nah, kecuali manusianya yang ceroboh gitu ya, yang ceroboh dan menciptakan AI yang mematikan, ya itu bisa saja. Tapi tetap di balik itu kan pasti ada yang mengendalikan. Ada manusia yang bisa mengendalikan si AI tersebut. Nah, sehingga kalau ditanya kita sudah masuk zaman AI sudah belum gitu ya? Sudah, kita sudah masuk zaman AI dan sudah masif ya. Mungkin kita belum ngelihat robot di jalan-jalan aja gitu ya. Nah, tapi masa itu kita tidak tahu lah. Tapi paling tidak kehidupan kita sekarang sudah mulai masuk ke era artificial intelligence. Ya, seperti itu. Oke. Apakah ada lagi pertanyaan? Mau nanya lagi, Pak. Silahkan.
pencetus ide yang punya ide untuk menciptakan AI itu siapa ya Pak? Sama pasti pikirannya tuh luas dan daya khayalnya tuh luas. Banyak gitu daya khayalnya. Siap. Sebetulnya apa ya, itu sih nanti ya bakal saya bahas di pas waktu teknologi komputer ya, tapi nggak apa-apa lah saya sedikit ini. Itu terjadi ketika di Perang Dunia Kedua kalau nggak salah ya, Perang Dunia Kedua ketika saya lupa namanya, dia itu menemukan bukan memiliki ide bagaimana memecah sandi Nazi saat itu. Jadi Nazi itu biasanya dia mengirim pesan menggunakan sandi-sandi ya, sandi-sandi yang dikirimkan melalui radio gitu ya, melalui radio, frekuensi radio lah. Nah, si frekuensi radio itu diterjemahkan oleh manusia. Nah, ketika diterjemahkan oleh beberapa ahli, itu memerlukan waktu sekitar 1 minggu lah, ya sekitar 1 minggu. Tapi ya sekitar 1 minggu atau 4 hari gitu kalau nggak salah. Nah, sementara ketika sandi itu bisa dipecahkan, perintah tersebut sudah terjadi penyerangan gitu. Jadi sebetulnya si perintah itu adalah sebuah penyerangan. Maksudnya si kode sandi itu adalah sebuah penyerangan di daerah mana, penaklukan daerah mana begitu. Nah, ada satu seorang ahli matematika dan ahli matematika sebetulnya, ahli matematika yang dia menciptakan komputer berpikir pertama saat itu, walaupun komputernya masih sebesar lemari ya gitu ya. Nah, masih sebesar lemari. Nah, saat itu dia mampu membuat sebuah mesin yang bisa memecahkan kode itu dalam beberapa jam saja gitu. Sehingga si peperangan itu bisa bisa terantisipasi, dan akhirnya itu yang menyebabkan sebetulnya Nazi bisa ditaklukkan gitu karena si kode-kodenya bisa dibaca gitu pada saat itu. Nah, awalnya dari situ ya, jauh sekali kan sebetulnya ya ide-ide komputer cerdas itu dari situ, dari Perang Dunia Kedua. Sebentar, namanya ada sih Alan siapa gitu ya namanya tuh. Sampai difilmkan kalau nggak salah itu. Nah, itu bisa dilihat. Tapi nanti sih kita akan bahas lagi di ini ya, di perkembangan tentang teknologi AI, ada satu sesi sendiri. Nah, jadi kalau ditanya sejak kapan, ya itu idenya saat itu. Dan memang kalau dilihat orangnya ya karakternya esentrik gitu, karakternya bukan karakter seperti orang biasa pada umumnya gitu, karena yang memiliki kelebihan dari cara berpikir yang berbeda begitu. Dan ide-idenya tersebut ternyata memicu gitu ya, adanya cabang ilmu baru berupa artificial intelligence seperti itu. Oke, apa bisa ini? Bisa. Oh, berarti jauh ya Pak? Jauh ketika Perang Dunia Kedua itu. Apa ya? Alan Turing namanya itu. Silakan searching ya, Alan Turing. Filmnya itu udah difilmkan tuh di Hollywood. Apa nama filmnya saya lupa. Sebentar. Filmnya namanya Imitation Games. Nah, coba cari ya. Nah, itu lumayan lah untuk menambah wawasan ya, walaupun berupa film tapi based on true story gitu ya, The Imitation Game. Itu diproduksi tahun 2014 ya. Ya, mengisahkan tentang itu mesin pertama yang bisa memecah sandi Nazi saat itu, dan ternyata itu dilakukan oleh Inggris. Dan ini di istilahnya rahasia ini dibuka ya ketika setelah selesai semua perangnya sudah reda. Nah, mulai dibuka sedikit-sedikit kenapa Nazi itu kalah atau gimana. Salah satunya adalah berkat ini cabang ilmu AI gitu ya, cabang ilmu awal mulanya dari sini seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik Pak, terima kasih. Oke, silakan. Ada lagi di Zidan, silakan Zidan. Bahkan dalam perkembangan industri di Indonesia tuh ada lembaga namanya yang LIPI ya Pak. Ya. Nah, bisa jelasin nggak Pak tentang hubungan revolusi industri sama LIPI-nya Pak? Oke. Aduh, sebentar.
Ya, LIPI ya. Oke, LIPI itu kan sebetulnya lembaga ini apa? Lembaga riset ya sebetulnya. LIPI itu sebetulnya lembaga riset yang dibentuk oleh pemerintah sebetulnya ya. Nah, keberadaan LIPI itu sebetulnya dia melakukan riset di bidang apapun. Di bidang apapun yang berhubungan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, peran sertanya sebetulnya ya membantu proses terjadinya inovasi-inovasi baru begitu di Indonesia itu sendiri gitu. Namun sebetulnya peneliti-peneliti independen yang ada di Indonesia juga banyak ya. Kalau LIPI itu lebih ke istilahnya milik pemerintah lah gitu. Ya perannya tentunya membantu industri yang ada di Indonesia, yang berhubungan dengan pemerintahan atau industri yang berhubungan dengan perkembangan industri yang ada di Indonesia. Tapi kalau ditanya LIPI itu lebih ke penelitiannya gitu ya, lebih ke penelitiannya. Kalau industrinya sendiri itu bukan LIPI ya yang bertanggung jawab ya. Sebentar. Industri yang ada di Indonesia itu biasanya diatur oleh kantor dagang industri ya, kantor dagang industri di Indonesia. Biasanya di situ setelah LIPI di atasnya itu baru ke sana gitu, ke kantor dagang industri. Nah di sana tuh inovasi-inovasi yang berhubungan dengan industri itu bisa diterapkan di dunia industri dan biasanya langsung masuk ke regulasi-regulasi pemerintah. Nah, tapi itu sebetulnya hanya badan saja sih ya, hanya badan yang pemerintah bersifat untuk memfasilitasi semua ilmuwan-ilmuwan yang ada di Indonesia untuk bisa berkembang. Tapi pada kenyataannya sebetulnya banyak ilmuwan-ilmuwan independen yang tidak masuk LIPI sebetulnya ya. Tapi banyak juga penelitian-penelitian yang masuk LIPI, tidak menutup kemungkinan. Jadi sebetulnya LIPI ini sendiri bukan suatu hal yang memonopoli penelitian yang ada di Indonesia, tapi memang sebuah ikon dari pemerintah yang memiliki tugas melakukan penelitian. Itulah intinya ya, seperti itu. Yang membawahinya itu dari Kementerian Perdagangan gitu ya, Pak? Ya, Kementerian Perdagangan biasanya yang ada di situ. Saya lupa nama ininya nama badannya itu yang berhubungan dengan industri. Pak, kalau misalkan riset-riset yang udah ditemuin sama LIPI, apa Pak? Apa ya? Saya juga sebetulnya kurang mengikuti perkembangan LIPI karena sebetulnya tidak terlalu bisa dibilang tidak terlalu booming gitu ya, hal-hal yang bisa dihasilkan oleh LIPI ya. Ya terus terang karena saya juga bukan orang LIPI sih, jadi nggak terlalu bisa menjelaskan yang dihasilkan oleh LIPI apa gitu ya. Paling kalau saya lihat sih hanya berupa penelitian-penelitian yang bersifat jurnal gitu ya, jurnal penelitian. Yang itu yang biasanya saya suka temukan dari orang-orang LIPI. Nah, kalau dari sisi pertaniannya, perindustriannya itu biasanya langsung oleh praktisi-praktisi ilmuwan biasanya. Nah, seperti itu sih kalau untuk dikasih ditanya contohnya ya saya juga bingung karena tidak ada yang istilahnya mencuat gitu ya yang sampai menarik perhatian itu kayaknya belum ada ya, seperti saya sih gitu. Menurut saya itu. Oke, ada lagi? Oh iya Pak, tadi kata Bapak SEO itu termasuk AI ya Pak? Gimana? Yang searching itu kalau Oh iya, searching. Nah, searching. kenapa termasuk sama AI itu Pak? Itu masuknya ke big data, pengolahan big data. Jadi AI itu kan pada dasarnya dia bisa berpikir kalau dia bisa melakukan keputusan. Karena kan AI itu ciri khasnya program yang bisa menghasilkan keputusan.
dia bisa menghasilkan keputusan kalau dia memiliki base knowledge ya, base knowledge atau istilahnya gudang ilmunya lah, ilmu atau apa ya istilahnya ya, referensi lah ya, referensi kejadian gitu, referensi kejadian. Jadi dia kalau memiliki referensi kejadian, lalu dia bisa menyimpulkan bila kejadiannya A yang dihasilkan B gitu ya, dan itu bisa sering terjadi, maka kalau misalnya kita nge-searching A, pasti yang dikeluarkan adalah B gitu. Nah, jadi dia bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Tapi itu bukan dari data 1-2 aja. Jadi dari datanya biasanya ribuan. Makanya masuk ke cabang ilmunya big data, pengolahan big data. Nah, dari pengolahan big data tersebut, ya rata-rata yang kita searching, terus suggestion-nya itu pasti kena ya gitu ya. Pasti kekena ke kitanya gitu. Oh ya, ada yang suggestion ini, oh jadi ramai, jadi menarik, akhirnya kita klik kan. Nah, itu hasil kerja dari si AI gitu untuk memunculkan link tersebut gitu. Untuk memunculkan link tersebut. Nah, jadi kan ngeproses si base knowledge-nya itu oleh apa ilmu dari big data. Nah, dari ilmu big data tersebut ketika proses seleksinya terus menghasilkan sebuah kesimpulan, nah disitulah sudah terbentuk artificial intelligence atau sebuah kecerdasan di mana dia bisa menganalisa. Kalau kita sebelumnya nge-searching apa namanya bola gitu ya, misalnya pertandingan bola, dan nanti ketika kita ngebuka lagi dari data yang sudah ada di dia rekam data kita, dia langsung ngasih suggestion berupa pertandingan bola, dan kadang-kadang pas gitu match, oh ya saya pengen lihat ini begitu. Nah, seperti itu sih. Makanya kan kalau pernah dengar AI-nya YouTube seperti ini ya, iya memang sudah pakai AI begitu ya. Sudah mulai pakai AI, di mana juga mereka kayak ini lagi. Misalnya kalau yang bikin konten creator, dia ngupload sebuah video, terus videonya tuh terdiri dari lagu orang lain yang ada copyright-nya. Itu langsung ke searching, sama itu juga kerjanya AI. Jadi seolah-olah si AI itu bisa melihat video kita, padahal dia itu membaca data yang diupload, terdapat data kesamaan pada video lain sehingga dia bisa menyimpulkan bahwa ini ada copyright-nya. Nah, seperti itu. Dan itu kerjaan kalau dilakukan oleh manusia mungkin bisa saja kan, oh ya ini lagunya siapa nih, nggak boleh nih. Nah, kalau manusia kan pasti gampang tuh ngingetnya. Nah, dipetakan secara algoritma dan akhirnya ya itu bisa seperti itu. Begitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan raise hand dari Syam. Bapak mau tanya, tadi Ya. kan ada ini kan industri yang menyediakan jasa gitu ya kan Pak. Ya, betul. Nah, kalau misalnya contoh sendiri dari jasa itu tuh apa sih Pak? Sepertinya ekspedisi itu industri jasa. Ekspedisi kayak mengantarkan paket, pesan itu suatu industri jasa, atau perbankan ya. Perbankannya sudah masif, itu juga sudah masuk ke level industri. Itu industri jasa juga sama seperti itu. Itu ya contohnya, contoh realnya lah gitu. Ada lagi? Ada yang menambahkan? Silahkan. Ya, silahkan. Ada lagi yang bertanya di chat grup juga boleh, silahkan. Kamu nanya, Silahkan. misalnya nih ya Pak, suatu saat ada alat yang bisa mengcopy sifat dan pikiran manusia ke satu chip otak robot itu sama aja menentang hukum Tuhan nggak Pak? Menurut Bapak? Oke, menurut saya ya. Baik. Ya, wah ini mulai bagus nih pertanyaannya ya, kritis, bagus ya. Baik, gini.
Tuhan itu menciptakan sesuatu yang disebut sebagai keniscayaan ya. Tuhan itu menciptakan sebuah keniscayaan. Keniscayaan itu sesuatu hukum alam lah yang kita sebut sebagai hukum alam. Nah, hukum alam, apabila hukum alam itu terpenuhi maka itu terjadi gitu ya. Karena pada dasarnya Tuhan sudah menciptakan hukum alam itu gitu. Seperti contohnya hukum alam gravitasi. Ketika ada benda yang dilepaskan dari ketinggian dia akan tertarik ya. Itu hukum alam gravitasinya seperti itu. Terjadilah si gravitasi itu. Apapun benda yang dilempar kan ya, ditarik gitu. Yang namanya kena hukum gravitasi. Nah, makanya pasti si keniscayaan itu diracik oleh manusia menciptakan sebuah benda-benda ya. Ya tidak hanya hukum gravitasi aja begitu. Nah, bisa jadi misalnya ditemukan gitu ya suatu cara mengcopy DNA manusia gitu ya ke dalam sebuah chip. Itu bisa saja terjadi. Kalau misalnya itu terjadi, berarti kan sesuatu itu terjadi apabila ada izin Tuhan kan. Kalau misalnya itu tidak terjadi, berarti tidak ada izin Tuhan gitu. Terus kalau ditanya apakah itu menentang, ya gimana menentang, kan sudah disediakan fasilitas ininya keniscayaannya. Jadi kalau disebut menentang ya tidak juga, karena memang sudah ada keniscayaannya, dan ketika terjadi ya terjadi akhirnya gitu. Nah, sekarang masalahnya dari hasil yang ditemukan itu mau dipergunakan seperti apa begitu kan? Digunakan seperti apa, apakah mau digunakan untuk kebaikan atau keburukan, itu akan pada akhirnya bakal ke sana gitu, karena pada akhirnya Tuhan juga menciptakan suatu tempat bagi yang berbuat baik dan bagi yang berbuat buruk kan, ada konsekuensi, selalu ada konsekuensi. Ya silahkan kalian misalnya membuat suatu alat apapun gitu ya, bahkan kalau dia ambil logikanya ya seperti cloning cloning yang dilakukan di kambing itu kan, itu kok bisa jadi, bisa hidup ya. Artinya ada izin Tuhan dong di situ gitu ya. Nah, lantas kenapa manusia bertindak seperti Tuhan? Ya enggak juga gitu. Tidak bisa disebut sebagai manusia bertindak seperti Tuhan juga, karena Tuhan juga sudah menciptakan ininya keniscayaannya, ternyata dari formula tersebut bisa menghasilkan sesuatu yang baru gitu. Ya kenapa tidak gitu. Nah, sekarang nanti regulasinya lah yang mengatur gitu tentang bahwa ini bahaya, ini tidak. Nah, itu tetap balik lagi ke manusia sendiri, apakah mau dipakai atau tidak. Seperti yang terjadi seperti cloning ya, itu kan dilarang gitu, karena memang untuk sebagian manusia yaitu dianggap menentang Tuhan gitu. Tapi saya kurang setuju dengan kata-kata menentang Tuhan. Itu lebih ke ini penggunaannya mau diapain gitu, bisa dilakukan bisa jadi buruk atau tidak. Kalau sekiranya dampak buruknya lebih besar, sebaiknya dihentikan. Itu juga yang terjadi ketika kita misalnya menemukan chip yang bisa mengcopy istilahnya DNA atau jiwa manusia lah ya, semua pikiran-pikiran yang ada di otak manusia. Ada filmnya juga kan kalau nggak salah. Itu bisa saja terjadi, tapi kan regulasinya lagi-lagi yang mengatur gitu. Kalau regulasinya bisa mengatur hal tersebut, ini berbahaya, bisa terjadi penguasaan AI penguasaan manusia oleh AI, ya itu kan akibat dari manusia itu sendiri gitu. Efeknya dari akibat manusia sendiri. Kalau misalnya manusianya mengizinkan dan itu terjadi, ya terjadi. Kan Tuhan itu sebetulnya hanya menciptakan bahan-bahan yang bila diracik oleh kita menghasilkan reaksi-reaksi kan, seperti itu, dan menciptakan zat-zat baru itu oleh Tuhan yang menciptakan. Tapi tugas kita ya memodifikasi zat-zat yang sudah diciptakan oleh Tuhan itu sendiri, seperti itu. Nah, mungkin agak jelimet nih jawabannya, tapi ya itulah yang terjadi ya, seperti itu. Ya. Oh, jadi Pak, gimana regulasi dan peraturannya ya Pak? Betul, sudut pandangnya. Kan logikanya aja, kita bermain logika lah ya. Cloning aja yang sudah terjadi ya, jangankan ke chip yang belum terjadi, cloning yang sudah terjadi, yang kambing di cloning dari induknya dan itu berhasil, artinya ada peran Tuhan juga di situ dong untuk menjadi hal tersebut berhasil, karena segala sesuatu itu kita tahu bisa terjadi atas istilahnya kata-kata dengan izin Tuhan ya.
Dengan izin Tuhan tuh apabila keniscayaannya terpenuhi gitu. Keniscayaan itu atau syarat-syaratnya lah ya, syarat dan ketentuannya terpenuhi, ya bisa melakukan cloning gitu kan. Tapi kalau syarat dan ketentuan tidak terpenuhi ya nggak bisa. Nah, cuman dari sisi manusia menilai bahwa oh ini tidak baik, tidak bagus gitu ya, melanggar norma-norma. Ya sudah, buatlah regulasi bahwa itu tidak boleh digunakan. Selesai gitu kan ya. Oke, seperti Baik, Pak, itu. terima kasih. Baik, sama-sama. Oke, Ramadan silakan dari Ramadan Darmawan. Ada yang bertanya silakan. Raise hand barusan. Pak, Silakan. aku Ya, mau nanya, boleh. percaya nggak sih kalau misalkan kayak uh, semakin teknologi berkembang, maju terus, suatu saat teknologi pasti menimbulkan kerusuhan gitu, gak, Pak? Bapak percaya nggak? Menurut pandangan Bapak gimana gitu? Semakin tinggi teknologi, semakin hancur gitu manusianya. Nggak, bukan gitu, Pak. Jadi Kayak gimana? ya semakin berkembang teknologi, terus kayak kualitas manusianya semakin berkurang gitu. Oh, Bapak semakin percaya berkurang. nggak Oh ya, kualitas oke. manusia? Jadi teknologi makin tinggi bisa jadi manusianya makin berkurang ininya kualitasnya ya, gitu. Ya, menurut pandangan Bapak gimana Ya, itu, Pak? banyak contoh-contohnya ya, kayak di film-film juga ada ya seperti itu. Ya, kembali lagi kalau menurut saya kepada manusia dalam menggunakan teknologi itu sendiri gitu ya. Kalau manusia menggunakan teknologinya sangat kebergantungannya sangat tinggi, menimbulkan kemalasan ya. Kata kuncinya sebetulnya malas sih. Kalau menimbulkan kemalasan itu bisa terjadi hal tersebut. Jadi yang kemalasan itu malah malah mengambil alih, kan malas itu disebutnya sebagai sifat buruk ya, sifat buruk manusia sebetulnya. Ya otomatis kan sifat buruknya menang nih, sifat buruk manusianya menang ya, berarti terjadi penurunan kualitas dari manusia itu sendiri kalau itu yang terjadi. Tapi kalau misalnya sifat kreatifnya yang naik ya, sifat kreativitas manusianya yang naik, ya otomatis itu tidak akan terjadi. Malah mungkin bisa menghasilkan sebuah peradaban yang sangat maju gitu. Peradaban yang sangat maju, peradaban yang sangat-sangat bisa bekerja sama dengan alam ya, bisa menjaga alam semesta sehingga kehidupan tuh bisa berjalan dengan baik gitu. Dan itu sudah terjadi gitu ya. Cuman terjadi bencana ketika teknologi tersebut sudah mencapai pada level tersebut. Akhirnya di reset lagi dari nol lagi gitu ya. Udah dari nol ya belajar lagi dari nol gitu. Nanti ada pada satu fase di mana manusia memilih lagi ini teknologi mau dibaikin, mau digunakan menjadi baik atau tidak. Ketika tidak ya ujungnya bencana lagi, reset lagi. Itu yang terjadi. Akhirnya terjadi siklus ya. Siklus teknologi dan siklus peradaban sebetulnya. Ketika manusia musnah lagi, hanya tinggal beberapa orang, mulai lagi dari nol gitu. Nah, itu terjadi. Bahkan disyaratkan juga kan di agama ya, seperti kayak banjir Nabi Nuh ya, itu kan memusnahkan peradaban pada saat itu. Bisa saja peradaban saat itu sudah sangat-sangat canggih gitu. Kita hilang peradabannya karena memang ulah manusia juga sebetulnya gitu kan. Nah, bisa aja itu terjadi. Gitu ya. Oke, siap, Pak. Terus kamu mau nanya lagi, Pak. Silakan. Ini, Pak, Mata tadi baca-baca ada edge computing, isi Edge computing. Ya, Hmm. isi teh apa sih, Pak? Edge computing teh? Age di sini tulisannya seperti ini bukan apa umur Edge AG gitu. computing. Hmm. Edge. Oh, edge itu berarti ujung kalau gitu sih edge. Ya, kalau artinya edge computing mah berarti lebih ke apa ya? Lebih di mana apa ya? Edge computing tuh ke lebih apa? Sebentar, saya kalau nggak salah pernah dengar juga. Itu tuh kelanjutan dari si cloud computing sih, ya. Lebih kelanjutannya dari si cloud computing. Nanti kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya cloud computing itu kan ke hardware-nya ya, ke hardware-nya gitu. Tapi kalau edge computing itu lebih lanjut dari si cloud computing itu sendiri. Jadi lebih dekat ke
ke sumbernya lah, sumber si hardware-nya itu lebih dekat gitu, lebih apa ya maksudnya ya, agak sulit juga sih karena saya harus ngejelasin ininya dulu apa cloud computingnya dulu ya, di mana si cloud computing itu kan sebetulnya hardware yang bisa digunakan dari jarak jauh gitu. Sementara edge computing itu jaraknya tuh makin dekat. Nah itulah ya. Dibandingkan dengan cloud gitu ya. Kalau cloud itu bisa jarak jauh, tapi kalau edge computing itu si jaraknya jadi lebih dekat. Artinya hardware-nya tuh semakin meningkat gitu. Semakin mudah untuk mendapatkan hardware-hardware yang berkualitas tinggi gitu. Maksudnya ke sana. Gitu. Oke, Pak. Terima kasih. Iya, sama. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, kita masih ada waktu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita simak sebuah video ya. Biar agak seru nih. Sebentar. Saya share dulu. Ya, disimak dulu videonya, nanti silakan kita diskusikan lagi ya dengan hasil video ini. ここはちょっと未来の日本のとある町。時間ぴったり。 Oke, IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。 Sekarang ada istilah お society はよう。 5.0. 朝ごはん何にしようかな。スムージーはいかがですか？ いいね。 Di sini lagi-lagi artificial intelligence membantu kehidupan. コロッケパンとミックスサンドいつものお店でお願い。注文しておきます。 昨日から血圧が高いみたいですが。 Nah, ini yang tadi saya ceritakan, konsultasi dengan dokter langsung dengan jarak jauh, memanfaatkan internet ya. Nah, di sini IoT lagi, ya alat yang bisa bekerja sendiri. Nah, di sini ada mata uang digital, mungkin cryptocurrency bisa digunakan di sini. Nah, seperti itu. 危ねえ間に合った。先輩。ああ、お前も乗るとこ？ Nah, kalau ini kan nggak bisa diganti sama robot ya. Jadi tetap rasa feeling itu tetap nggak bisa diganti oleh robot. 未来が楽 Tapi しみでしょ。 alat-alat saja yang bisa digunakan. なんか言った？ なんでもないです。 Oke. Ya, silahkan siapa yang mau bertanya atau berkomentar atas video tersebut. Memungkinkan tidak kita hidup seperti itu? Sangat memungkinkan, Pak. Iya, balik lagi ya ke penggunaan manusianya, ke kesadaran manusianya akan lingkungannya sendiri. Kalau tingkat kesadarannya tinggi, kita bisa mungkin hidup seperti itu. Mudah sekali kan hidupnya gitu ya. Otomatis ketika manusia hidupnya dengan mudah, kalau dari sudut pandang dari video itu ya, kreativitas makin tinggi. Ketika kreativitas makin tinggi, maka terjadilah penemuan-penemuan baru bagi kehidupan manusia ya. Nah, itu yang efek dari sebuah kreativitas yang semakin tinggi dari seorang manusia. Tapi kalau tingkat kesadarannya masih rendah akan kepedulian lingkungan, kepedulian sesama, ya sulit, kita nggak akan bisa nyampe ke tahap tersebut. Contoh yang paling sederhana tadi ya, pengiriman barang udah menggunakan drone gitu, pakai AI gitu ya, pakai menggunakan IoT, AI. Kalau diterapkan di kita boro-boro ya, ada drone yang lewat mungkin wah itu apalagi bawa barang gitu kan, udah yang ada dikejar aja udah kayak wah itu ada barang lewat gitu. Nah, dari sisi kesadarannya belum sampai kalau sampai kita. Kalau misalnya Jepang juga mungkin sudah bisa karena memang dari sisi kesadarannya sudah dipupuk dari kecil. Terus jadi semenjak kecil mereka sudah diajarkan untuk menghargai sesamanya, sudah menghargai orang tua, menghargai alam semestanya yang ada di sekitarnya. Karena mereka paham mereka hidup di bumi ini, kalau tidak dijaga buminya ya hancur gitu. Mereka sendiri yang dapat imbasnya. Seperti itu. Oke, ada Ramadan lagi silahkan.
Pak tadi Bapak berbicara tentang itu Pak, apa sih? Society. Ini tadi itu teh. Bentar Pak, lupa. Oh, tingkat kesadaran Pak. Mm-mm. Nah Pak, berbicara tentang tingkat kesadaran, gimana sih kita cara numbuhin tingkat kesadaran kita biar taraf hidup kita tinggi, kayak masyarakat luar gitu. Kenapa? Terus kenapa gitu Pak, masyarakat kita teh tingkat kesadarannya rendah? Apakah kurang edukasi atau misalkan budaya turun-temurun gitu Pak? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ya, pertanyaannya sangat bagus sekali dan memang ini menjadi tugas generasi muda sekarang ya untuk memperbaiki tingkat kesadaran yang ada di masyarakat. Jadi kan sebetulnya kalau lihat dari sejarah ya, sejarah yang terjadi di Indonesia ketika terjadi peperangan yang sangat lama ya, dikatakan kita dijajah selama 300 tahun ya, terus ada lagi perang yang sangat singkat walaupun 3 tahun tapi habisnya luar biasa oleh Jepang itu sendiri ya. Itu secara tidak langsung membuat apa namanya, semacam membangun semacam self defense gitu ya, self defense atau pertahanan diri sendiri atau yang mungkin kita kenal dengan ego ya. Nah, ini udah kejauhan nih ngobrolnya tentang ego. Karena ego itu sendiri sebetulnya timbul karena kebutuhan manusia untuk bertahan hidup ya. Jadi ego itu sebetulnya mengatur untuk supaya manusia bisa bertahan hidup seperti makan, minum, itu juga salah satunya diaturnya oleh ego gitu. Nah, cuman ketika adanya peperangan yang sangat membekas ya, terutama zaman Jepang, zaman Romusa, zaman Belanda gitu ya. Dan itu kan sangat menyakitkan bagi orang-orang tua masa lalu gitu. Sehingga menimbulkan sebuah budaya yang apa ya, ketika ada kesempatan kamu ambil gitu kan ya. Tanpa memikirkan orang lain. Itu yang terjadi gitu. Nah, sehingga kan sedikit-sedikitnya akhirnya si tingkat edukasinya pun kurang baik kan pada saat itu. Tidak ada pendidikan yang lebih baik pada saat itu. Baru ketika ada Ki Hajar Dewantara yang mencetuskan tentang pendidikan, mulai adalah berkembang. Kita lihat berbeda sekali ketika Jepang itu hancur di bom atom, hal pertama kali yang mereka bangun adalah pendidikan gitu ya. Yang pertama kali pendidikan. Jadi intinya sebetulnya dari sisi pendidikan yang bisa menimbulkan sebuah kesadaran. Jadi ilmu itu sendirilah sebetulnya yang bisa membuat kita lebih sadar akan lingkungan kita, akan kepedulian kita ke sesama ya, dibandingkan orang yang tidak berilmu. Kemudian apalagi ya di sini ya yang harus kita timbulkan supaya tingkat kesadaran kita naik ya. Ke satu adalah dengan contoh ya. Tentunya dengan contoh yang baik gitu. Karena kita mengajari seseorang hanya dengan perintah-perintah tanpa contoh itu salah besar gitu, nggak ada artinya gitu ya, ngapain gitu ngomong aja tapi nggak pakai contoh gitu. Nah, bahkan kalau kita lihat proses pembelajaran yang baik itu adalah dengan contoh. Contohkan yang baik, dimulai dari diri sendiri gitu ya. Kuncinya dari situ, mulai dari diri sendiri. Contohlah misalnya yang sederhana saja, kita memelihara lingkungan kita dengan supaya lingkungan kita tetap bersih gitu. Jadi menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, tidak kotor ya rumah kita. Nah, jadi mulai dari diri sendiri aja. Ketika kita sudah berdisiplin, sudah nyaman dengan kehidupan yang rapi, yang baik dan peduli akan lingkungan, itu biasanya menular. Itu menular ke orang lain. Wah, bagus ya rumahnya rapi gitu ya, bersih. Orang biasanya langsung tertrigger untuk melakukan hal itu gitu. Dan akhirnya bisa menjadi sebuah kesadaran yang besar. Tapi itu dimulai, kesadaran yang besar itu dimulai dari kesadaran yang kecil dulu, artinya dari kesadaran individu. Kalau dari individunya tidak ada kesadaran bergerak untuk melakukan hal itu, akan sulit sekali membentuk sebuah kesadaran besar. Karena mulainya sebetulnya dari diri sendiri gitu ya. Dan kita tidak bisa mengandalkan orang lain, apalagi mengandalkan pemerintah. Oh, ini harus ada regulasi pemerintah, nggak bisa lah itu ya. Itu ngimpi kalau mikir kayak gitu ya, karena yang sebetulnya itu ya kita sendiri yang bisa melakukan perubahan karena kita yang melakukan, kita yang hidup gitu. Kita tidak bergantung dari orang lain dulu, tapi berusaha dari diri sendiri dan kita bekerja sama. Kuncinya yaitu sadar dari diri sendiri dan kita kerja sama. Nah, kalau kerjasama itu terjamin, ya terjalin gitu ya, terjamin dan terjalin, itu bisa menghasilkan sebuah
komunitas yang sangat mandiri dan sangat kuat ya. Komunitas yang mandiri sangat kuat. Nah, itu awal mula kesadaran itu terbentuk ketika sudah mulai adanya komunitas yang mandiri ya, komunitas yang bisa namanya mengurus dirinya sendiri tanpa merusak alam semesta yang ada di sekitarnya. Ya. Nah, ini sebetulnya sudah mulai ada ya. Sudah mulai ada di Indonesia, kesadaran-kesadaran di sini sudah mulai ada, sudah mulai muncul ya istilahnya komunitas-komunitas mandiri, komunitas-komunitas yang istilahnya peduli terhadap lingkungan. Ya, kita bisa mulai dari situ. Nah, kalau misalnya saya kasih contoh ya, di Sumatera itu ada namanya desa mandiri ya, namanya desa Langkat, silahkan nanti searching. Desa Langkat itu menurut saya itu suatu desa yang benar-benar kerjasama antar individu dalam desa itu sangat bagus, sangat baik gitu. Yang menyebabkan mereka itu kuat. Kuatnya tuh apa? Kuatnya dari sisi ekonomi mereka kuat, dari sisi budaya juga kuat. Ya, silahkan bukalah di searching Desa Mandiri Langkat Sumatera Utara. Nah itu silahkan cari, baca ininya, simak baik-baik yang terjadi di sana. Nah, apa yang membuat desa ini menarik ya? Kenapa saya disebut di sini kesadarannya mulai tinggi? Satu, di sana tidak ada yang namanya pengangguran. Ya, tidak ada yang namanya pengangguran. Mereka semua bekerja sama gitu ya, bukan bekerja sendiri-sendiri. Bekerja sama itu apa? Mereka menanam tanaman atau berkebun, bertani, hasil kebunnya dikonsumsi sendiri ya, dikonsumsi oleh desa itu sendiri, bukan oleh orang-orangnya, tapi dikumpulkan hasilnya. Hasilnya dikumpulkan, lalu setelah itu diolah secara bersama-sama ya, diolah secara bersama-sama. Setelah diolah bersama-sama, di situ dikonsumsi oleh desa itu sendiri. Kelebihan dari hasil tersebut itu ditabung ya, ditabung. Ketika ditabung, uangnya tersebut digunakan untuk membangun desanya. Nah, itu luar biasa kan? Idenya sangat luar biasa, sehingga setiap orang yang lahir di desa itu sudah tidak lagi memikirkan mereka mau hidup makan apa. Karena udah kamu bisanya apa? Beternak, ya udah kamu fokus di beternak, ikut nih ke kelompok yang ini. Terus kalau pengen bertani ya silahkan bertani. Jadi kebutuhan akan makan, sandang pangannya dilakukan secara bersama-sama. Bahkan untuk masaknya juga ya, masaknya gitu. Mereka menciptakan satu tempat di tengah desa itu seperti dapur umum. Jadi masak tuh sama-sama, semua perwakilan dari beberapa kepala keluarga memasak di situ. Dan hasilnya makan sama-sama. Lihat, kebersamaannya sangat tinggi di sana. Nah, sebetulnya itu adalah budaya kerjasama gotong royong yang ada di kita gitu. Yang itu hilang sebetulnya. Hilangnya akibat apa ya? Akibat tidak bisanya memfilter budaya yang masuk, yang baik, yang buruknya tidak bisa difilter dengan baik dan akhirnya terpengaruhi. Sekarang bayangkan desa tersebut mau di luarnya krisis moneter kayak gimana, nggak ngaruh ya. Mau istilahnya rupiah harganya satu dolar itu harganya 100.000, itu kan ancur-ancuran kan pasti negara kita. Mereka nggak ngaruh, orang mereka tiap harinya cuma nanam padi terus makan udah selesai gitu ya. Istilahnya bisa hidup dengan kehidupan sendiri. Itulah yang disebut sebagai kekuatan yang sangat baik gitu. Nah, hal tersebut yang bisa kita mulai ya, kita mulai pupuk dari diri kita ya, dari diri kita bahwa kita bisa seperti itu kalau terjadi kerjasama yang baik antar individunya seperti itu. Oke. Mungkin itu ada yang ingin ditanyakan? Berarti mulai dari diri sendiri muridnya Pak. Betul sekali. Semuanya mulai dari diri sendiri. Oke, siap Pak. Terima kasih. Sama-sama.
Ada lagi yang mau bertanya? Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, saya akan screenshot dulu ya yang hadir di pagi hari ini. Ya, silahkan di open kameranya. Oke, siap ya. Baik, 1, 2, 3. Oke, sip. Mantap. Save dulu ya. Sebentar, sabar. Nanti berpose lagi yang kedua. Iya, 1 kali lagi. Ketuk halaman 2-nya. Siap. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, sudah tersimpan. Ya. Ada lagi kah yang mau bertanya? Kalau tidak ada, ya mudah-mudahan bisa dipahami ya materi kita pagi hari ini. Oh, masih ada yang tanya? Silakan. Rama lagi, silakan. Pak, Ya. bukan tentang pembelajaran sih, bukan Ya. tentang materi ini, tapi Boleh. itu Pak, Rama kan hari Rabu kemarin yang tentang energi pembaruan itu gak masuk di kelas pagi B, masuknya di Ya. kelas malam A. Ya. Betul. Nah, Rama ngecek di absen simak masih silang Pak, belum ke checklist. Oh, itu mah Beneran. nanti japri aja ke saya, nanti saya cek lagi ya. Oh siap, oke terima kasih Pak. Oke, sip. Ada lagi yang lain? Bapak, Gimana? ini soal ini Pak, materi hari ini yang Oh ya. disimak kok beda ya Pak sama yang Bapak kasih? Beda gitu ya? Beda. Beda yang mana? Sebentar saya buka dulu ya. Bentar ya. Ini takutnya saya salah upload juga, tapi sebentar saya cek. Kalau nggak salah sama sih materinya. Hanya mungkin tidak ada yang Society 5.0-nya. Konsep teknologi, iya. Oh, saya salah upload RPL ya. Malah RPL yang ke-upload. Oke, nggak apa-apa, saya hapus aja deh. Ada 2 mata kuliah soalnya di sini. Iya. Saya hapus aja di yang pertemuan 4 ya. Konsep teknologi malah RPL. Kok malah RPL ya yang masuk? Bentar ya.
Iya. Ya, saya upload ulang. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, oke. Sudah ya, saya coba upload ulang dulu nih. Biar nggak lupa nih. RPL. Iya, oke. Sudah ya. Silakan di-download. Sudah saya upload. Baik, sepertinya sampai di sini aja ya. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita cukupkan saja perkuliahan kita di pagi hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang teknologi komunikasi. Nah, ini kita akan ngebahas tentang 4G, 5G, dan sebagainya ya di teknologi komunikasi. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan online di pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau sesuatu hal yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang dipelajari pada pagi hari ini bermanfaat ya dan bisa membuka wawasan kita semua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Saya close.